Selamat pagi teman-teman Binsian. Salam kenal, saya dengan Dede Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 2602262699903 dari jurusan Computer Science. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan machine learning yang ada di lingkungan .NET. Dan fokus pembahasan pada materi yang akan saya bawakan ini adalah mengenai library ML.NET yang ada di lingkungan .NET, serta bagaimana pembentukan modelnya dan bagaimana use case-nya pada kehidupan nyata. Yang mana agenda ini atau materi yang saya bawakan ini masuk ke dalam agenda community service yang diadakan BINUS University bersama Teach for Indonesia. Apa itu machine learning? Machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Machine learning adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang bertujuan untuk mengembangkan sistem yang mampu belajar dari data yang sudah diinput sebelumnya. Sistem ini mampu meningkatkan performa dari waktu ke waktu tanpa harus diprogram secara khusus untuk setiap tugas. Dengan demikian, sistem tersebut mampu mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan data dan pengalaman yang telah diperoleh. Apa sih pentingnya machine learning? Machine learning di berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, itu sangat berguna. Teknologi ini memungkinkan untuk analisis prediktif, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau personalisasi, serta mengotomasi tugas-tugas yang rutin dilakukan. Bagaimana sih prinsip machine learning itu? Dasar-dasar machine learning itu memberi kemampuan individu untuk memanfaatkan teknologi ini, yang dapat mendorong inovasi dan solusi. Orang dapat menerapkan metode machine learning ini untuk meningkatkan proses bisnis, pengambilan keputusan, dan banyak aspek lainnya. Bagaimana prospek masa depan dari machine learning? Masa depan dari machine learning ini menjanjikan kemajuan yang lebih signifikan, yang akan mempengaruhi berbagai industri, meningkatkan efisiensi, dan merubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Dengan berkembangnya algoritma dan akses data yang lebih luas, machine learning akan semakin terintegrasi dalam berbagai aplikasi, mulai dari asisten virtual hingga sistem rekomendasi, menjadikan hidup kita lebih mudah dan prediktif. Apa sih keunggulan dari ML.NET? ML.NET memudahkan pengembang untuk mengintegrasikan machine learning ke dalam aplikasi .NET. Khususnya adalah pengembangan .NET. Dengan memanfaatkan bahasa C Sharp, pengembang dapat melakukan pelatihan dan penerapan model dengan mudah. Kedua adalah beragam pustaka atau library untuk berbagai tugas. ML.NET dilengkapi dengan koleksi pustaka yang kaya, mendukung berbagai tugas seperti klasifikasi, regresi, dan deteksi anomali. Kemudian yang ketiga ada fitur otomatisasi machine learning. ML.NET menawarkan fitur otomatisasi machine learning yang menyederhanakan proses pemilihan model dan penyesuaian hyperparameter. Yang keempat adalah skalabilitas model. Salah satu keunggulan ML.NET adalah skalabilitas. Framework ini memungkinkan model dilatih menggunakan dataset besar baik melalui layanan cloud maupun sumber daya lokal. Ini memastikan bahwa solusi machine learning dapat berkembang seiring dengan kebutuhan organisasi. Berikutnya, bagaimana mengembangkan model di ML.NET ini? Tentu yang paling umum adalah pertama, untuk membentuk model ada pengumpulan data. Pengumpulan data
merupakan langkah yang sangat penting dalam proses machine learning. Kita perlu mengumpulkan data-data yang relevan yang ingin kita gunakan, memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas tinggi dan bervariasi. Yang kedua adalah pre-processing data atau praproses data meliputi langkah-langkah membersihkan, merubah, menormalisasi data. Yang ketiga adalah pemilihan dan pelatihan model. Pemilihan dan pelatihan model ini melibatkan keputusan tentang algoritma yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Kita perlu bereksperimen dengan berbagai model dan pengaturan hyperparameter untuk menemukan pendekatan yang paling sesuai dengan kasus yang ingin kita pecahkan. Yang empat adalah deployment atau mengintegrasikan model yang kita buat di link production environment. Kemudian berikutnya adalah eh, ini merupakan hands-on untuk eh, pembuatan model di .NET menggunakan ML.NET. Yang pertama adalah kita perlu menginstal Visual Studio dengan mendownload Visual Studio pada websitenya. Kemudian ketika instalasi berjalan, kita pilih .NET Desktop Development dan kita pilih ML.NET Builder di sini untuk menginstalnya. Kemudian setelah Visual Studio terinstall, kita kemudian buka Visual Studio-nya dan kita create aplikasi baru yaitu console app di sini. Kemudian next. Kemudian ketika project-nya telah dibuat, pada gambar kiri kita bisa klik kanan pada solution-nya. Kemudian kita add dan kita klik machine learning model. Kemudian setelah machine learning model akan muncul pop-up dan kita beri nama pada gambar di sisi kanan adalah value prediction.mbconfig dengan kita memilih machine learning model ml.net. Kemudian berikutnya di sini akan muncul tab baru. Di sini kita diminta untuk memilih beberapa skenario. Pada kasus yang akan kita gunakan di sini ada beberapa kasus yang bisa kita gunakan pada ML.NET ini. Yang pertama adalah data classification, value prediction, recommendation, forecasting, ada computer vision, natural language processing, seperti itu. Nextnya untuk kasus yang akan kita gunakan pada saat ini adalah value prediction. Di sini kita perlu mendownload dataset yang ingin kita gunakan untuk eh, pelatihan. Di sini kita akan memilih dataset car price. Untuk value prediction yang ada dataset tersebut bisa di-download pada hyperlink tersebut yang akan merujuk ke website Kaggle. Next, di sini kita bisa browse untuk file yang telah kita download tadi dengan tipe file CSV dan kolom yang ingin kita prediksi yaitu price. Nah, di sini kita bisa memilih Advanced Data Option untuk mengatur fitur-fitur dengan tipe data apa sih yang ingin kita setting dan label mana yang ingin kita prediksi dengan mengklik Advanced Data Option yang ada pada di pilihan menu sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada panduan untuk berapa lama sih kita butuh untuk melatih model dengan size yang kita pakai untuk datasetnya. Di sini 0 sampai 10 MB itu sekitar 10 second, 10 sampai 100 MB 10 menit, dan seterusnya. Dan pada gambar kanan kita perlu mengset
berapa lama waktu training model kita. Kemudian di sini bisa terlihat hasil dari training. Di situ terlihat quality R squared-nya itu menandakan bagaimana baiknya eh, model yang kita buat. Semakin besar angkanya, semakin baik tentu akurasinya. Base model itu menunjukkan model yang paling baik akurasinya ketika selama training berlangsung. Dan model explore adalah total model yang dieksplorasi selama pelatihan. Totalnya ada 4 model yang berhasil dieksplorasi dengan hasil terbaik adalah fast forest regression model, fast forest regression algoritma. Berikutnya kita bisa mengevaluate dengan menginput parameter-parameter yang dibutuhkan untuk melihat akurasi dari prediksinya. Kita bisa melihat resultnya di sisi kanan yang ada pada kotak merah. Itu merupakan result dari nilai-nilai yang kita input pada kolom-kolom yang tersedia. Kemudian berikutnya ada kita bisa mengenerate langsung dari model yang telah kita latih. Kita bisa mengenerate langsung ke dalam bentuk console app atau web API solution. Di sini kita akan menggunakan web app solution. Oke, next. Nah, di sini terbentuk web API dan modelnya dan kelas-kelasnya. File yang di dalam kotak merah tersebut merupakan model yang telah kita latih pada slide-slide sebelumnya. Dan di dalam project tersebut juga terdapat kelas-kelas yang digunakan untuk melatih model tersebut. Dan kita bisa mengkustomisasi uh, algoritma trainingnya pada kelas-kelas tersebut. Oke, next. Pada real world application, machine learning kerap digunakan sebagai sales prediction, di mana machine learning digunakan untuk menganalisis data penjualan historis untuk memprediksi tren penjualan di masa depan. Dengan memanfaatkan data yang ada, machine learning mampu mengidentifikasi pola-pola seperti periode penjualan dan preferensi pelanggan. Berikutnya, customer segmentation. Machine learning juga bisa memberikan wawasan kepada bisnis untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian dan preferensi dari customer. Kemudian yang ketiga adalah fraud detection. Machine learning bisa mendeteksi penipuan dan dengan mengenali pola-pola yang tidak biasa, yang menunjukkan aktivitas mencurigakan. Yang keempat adalah dynamic pricing. Machine learning mampu menetapkan harga, memanfaatkan penyesuaian harga produk secara real time berdasarkan analisis permintaan, harga pesaing, dan berbagai faktor pasar lainnya. Ini merupakan referensi yang saya ambil untuk penyusunan materi presentasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk eh, agenda community service yang diadakan BINUS University ini. Sekian materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam, terima kasih.